Pada video kali ini kita akan membahas terkait physical layer. Topik ini menjabarkan tentang bagaimana layer fisik bekerja dalam proses transmisi data pada jaringan komputer. Bagaimana proses modulasi sinyal dilakukan sehingga banyak sinyal bisa dikirimkan dalam satu waktu oleh pengirim yang sama dan tidak saling berinterferensi satu sama lain. Topik ini juga kita akan membahas terkait bagaimana hubungan lebar bandwidth dengan gelombang. Dan beberapa topik lainnya yang tidak akan kalah menarik. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan, ada baiknya saya sampaikan dulu seperti apa outline pembahasan kita pada video kali ini. Ini adalah beberapa outline pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep sinyal analog dan sinyal digital. Ya, karena pada transmisi data itu pada dasarnya sinyal yang digunakan itu ya bisa berbentuk sinyal analog, bisa juga berbentuk sinyal digital. Terus yang kedua kita akan membahas tentang konsep frekuensi, periode, dan gelombang. Jadi kalau misalnya kita berbicara sinyal analog itu ada 3 parameter biasanya menggambarkan sinyal analog itu seperti apa, yaitu frekuensi, periode, dan gelombang. Selanjutnya yang nomor 3 kita akan membahas terkait bagaimana konsep pergeseran fase gelombang. Pergeseran fase gelombang dalam modulasi sinyal. Nah, biasanya ini disebut sebagai phase shift. Phase shift ini biasanya dimanfaatkan untuk modulasi sinyal. Gimana caranya supaya komposit sinyal yang ditransmisikan oleh sebuah node itu tidak saling menginterferensi atau satu sama lain. Ya, dengan menggunakan teknik sederhana phase shift ini, teknik dasar phase shift ini memungkinkan kita bisa mengirimkan banyak data melalui beberapa gelombang dalam satu waktu. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang konsep panjang gelombang beserta penggunaannya, dan yang terakhir kita akan membahas tentang transmisi sinyal analog dan sinyal digital. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait konsep transmisi data, mari kita bahas dulu tentang konsep data dan sinyal. Jadi pada dasarnya komunikasi pada physical layer ini merupakan sebuah proses pertukaran sinyal. Jadi data itu sebelum dikirimkan itu harus dirubah dulu menjadi bentuk sinyal. Ya, dari data itu misalnya data dalam bentuk frame itu dirubah dulu menjadi bentuk sinyal. Itu biasanya bentuk sinyal itu bit data gitu ya, bit data. Nah, bit data inilah lalu yang bisa ditransmisikan melalui gelombang sinyal, ya seperti itu. Nah, baik data maupun sinyal ini dapat berbentuk digital dan analog. Jadi ada 2 modelnya, ada bentuk digital dan bentuk analog. Nah, data analog ini mengacu pada informasi yang continuous, sementara kalau misalnya data digital itu mengacu pada informasi yang discrete gitu. Jadi kalau misalnya continuous itu dia berkesinambungan ya, seperti gelombang sine wave itu berkesinambungan seperti itu disebut sebagai data continuous. Nah, contoh data analog ini adalah suara. Sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita rasa itu semuanya itu contoh data analog ya. Sesuatu yang bisa kita dengar itu juga merupakan contoh data sinyal analog ya. Sinyal analog. Pokoknya semua hal yang bisa dirasakan, bisa didengar oleh manusia itu adalah bentuk sinyal analog. Ya, seperti itu. Nah, contoh misalnya bentuk sinyal digital itu atau bentuk data digital itu adalah sesuatu yang ditransmisikan melalui media elektronik. Ya, media elektronik seperti misalnya sesuatu yang ditransmisikan melalui bus data yang ada di dalam sirkuit elektronik, atau data yang tersimpan di dalam media penyimpanan digital seperti hard disk, SSD dan lain-lain, RAM, itu semua disebut sebagai data digital. Nah, data digital maupun analog ini dapat dikonversi, dirubah bentuknya dari digital ke analog, dari analog ke digital. Bisa dirubah seperti itu atau dimodulasi. Modulasi ini sendiri adalah sebuah proses bagaimana kita mengatur formasi transmisi sinyal sehingga sinyal tersebut bisa membawa lebih dari satu data dalam satu waktu ya. Jadi dikonversi atau dimodulasi menjadi sinyal digital atau analog saat data tersebut ditransmisikan melalui line transmisi jaringan komputer. Nah, kalau ada yang kalian penasaran seperti apa bentuk sinyal analog dan sinyal digital itu, nah kayak gini bentuknya. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh sinyal analog ya. Ini seperti ini sinyal analog, yang ini adalah sinyal digital. Nah, ini sinyal yang sifatnya continuous dan yang ini sinyal yang sifatnya discrete ya.
sinyal digital. Beda banget gitu ya. Jadi beda banget. Jadi makanya sinyal digital dan sinyal analog ini nggak bisa nggak bisa incompatible, nggak bisa saling ketemu. Jadi bisanya itu dikonversi dulu, lalu dikirimkan melalui media sinyal analog atau sinyal digital. Nah, seperti halnya data yang direpresentasikan, sinyal pun dapat berbentuk digital analog. Sinyal di analog ini memiliki tingkatan intensitas nilai yang tidak terbatas, ya, terbatas dalam satu periode waktu. Nah, sementara kalau sinyal digital dia hanya dapat memiliki sejumlah nilai yang telah diterapkan sebelumnya, itu 0 dan 1. Ya, kalau misalnya kita berbicara sinyal digital berarti kita berbicara bit data. Ya, bit data itu ya representasi datanya kalau bukan 0 1 ya, sesuai dengan pembagian angka biner gitu ya. Nah, baik sinyal digital maupun sinyal analog ini dapat berbentuk periodik ataupun non periodik gitu ya. Sinyal periodik ini memiliki pola yang lengkap dalam rentang waktu terukur yang disebut dengan periode dan terus mengulangi pola tersebut dalam selama waktu tertentu. Jadi maksudnya sinyal periodik itu sinyal yang punya satu bukit dan punya satu lembah ya. Contohnya misalnya seperti ini. Ini punya satu bukit, punya satu lembah. Ini maka dia merepresentasikan sebagai satu periode sinyal ya, seperti itu. Sinyal non periodik ya tidak memiliki pola atau siklus yang berulang dari waktu ke waktu. Nah, jadi kalau misalnya sinyalnya itu seperti ini ya, kalau sinyal analog itu kebanyakan pasti periodik ya. Nah, berbeda halnya dengan sinyal digital. Sinyal digital ini dia bisa periodik, bisa juga non periodik seperti itu. Jadi dia ini polanya jelas, satu naik, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Jadi selalu begitu. Polanya itu selalu berulang. Nah, itu disebut sebagai sinyal periodik. Nah, kalau sinyal non periodik dia polanya itu acak dan tidak berulang gitu. Seperti itu ya. Pada komunikasi data umumnya yang digunakan adalah sinyal analog periodik dan sinyal digital non periodik. Ya, seperti itu ya. Jadi pada komunikasi data ini, jadi kebanyakan yang digunakan itu adalah sinyal analog, dia berarti yang periodik. Nah, kalau sinyal digital biasanya yang non periodik. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu nih. Pembahasan pertama kita itu terkait periodik analog sinyal. Jadi sinyal analog yang sifatnya periodik ya. Nah, seperti ini adalah sinyal analog yang sifatnya periodik. Sinyal analog periodik ini dapat diklasifikasikan menjadi simple dan composite. Nah, sinyal simple itu artinya dia hanya terdiri dari satu sine wave atau satu gelombang sinus. Sementara kalau misalnya sinyal komposit dia terdiri dari beberapa gelombang sinus. Biasanya satu gelombang sinus itu hanya bisa membawa satu data. Jadi kalau misalnya seandainya kita ingin mengirimkan beberapa data dalam satu waktu, kita butuh beberapa gelombang yang ditransmisikan pada waktu yang sama gitu. Nah, kalau seandainya beberapa gelombang ini ditransmisikan dengan sama, frekuensinya sama, terus fasenya sama, maka dia akan saling menginterferensi. Nah, makanya di sini adalah yang namanya modulasi. Modulasi ini adalah sebuah teknik yang mengatur bagaimana caranya kita bisa mentransmisikan banyak data pada komposit sinyal dalam satu waktu itu tanpa mereka ini saling menginterferensi kayak gitu, tanpa saling mengganggu gitu. Oke. Nah, gelombang sinus ini dapat direpresentasikan dalam 3 parameter. Jadi ada 3 parameter utama yang biasanya merepresentasikan gelombang sinus atau sine wave, yaitu peak amplitude atau amplitude tertinggi, yang kedua itu frekuensi, dan yang ketiga itu adalah fase gelombang. Nah, seperti apa maksudnya peak amplitude? Nah, peak amplitude itu maksudnya seperti ini. Peak amplitude sinyal itu adalah nilai mutlak intensitas tertinggi dari suatu gelombang. Ya, sebanding dengan jumlah energi yang dibawa. Jadi peak amplitude itu yang ini, ya, tinggi. Ya, peak intensitas maksimum dari suatu gelombang. Semakin tinggi bukitnya itu berarti peak amplitude-nya itu besar. Nah, biasanya untuk mencapai titik peak amplitude yang besar, itu biasanya kita membutuhkan power yang lebih besar lagi. Ya. Biasanya peak amplitude yang besar itu juga berkorelasi dengan semakin sebesar apa bandwidth yang bisa dibawa oleh gelombang itu. Nah, biasanya juga berkorelasi dengan sejauh apa sinyal itu bisa ditransmisikan. Ya, jadi nanti kalau misalnya di akhir slide nanti kita akan mempelajari sebuah hukum transmisi sinyal, ya, keterkaitan antara peak amplitude,
bandwidth dan sejauh apa sinyal itu bisa ditransmisikan. Oke, jadi kita kembali ke sini. Jadi ini disebut sebagai peak amplitude. Ya, peak amplitude itu amplitudo tertinggi yang bisa dicapai oleh sebuah gelombang sinus. Ya, ini kalau misalnya gelombangnya seperti ini, berarti peak amplitude-nya itu seperti ini. Kalau misalnya gelombang seperti ini, peak amplitude-nya seperti ini. Ya, jadi umumnya seperti itu. Ini yang disebut sebagai amplitude atau amplitudo. Untuk sinyal listrik, peak amplitude umumnya diukur dengan menggunakan satuan volt, ya, voltase. Jadi semakin besar voltasenya itu biasanya peak amplitude-nya itu semakin besar. Nah, selanjutnya frekuensi. Nah, frekuensi ini merupakan jumlah periode yang mampu diselesaikan dalam 1 detik. Jadi berapa hertz itu tergantung dari berapa banyak periode yang bisa diselesaikan dalam 1 detik. Jadi satuannya itu detik. Nah, sementara periode ini merupakan jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan sinyal untuk menyelesaikan satu siklus. Ya, satu siklus berarti jumlah periode yang bisa diselesaikan dalam 1 detik itu disebut sebagai frekuensi. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus periode transmisi, ya, satu periode transmisi itu disebut sebagai periode. Nah, jadi satu siklus periode transmisi itu misalnya seperti ini, 1 bukit, 1 lembah. Nah, ini berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan sinyal satu periode tersebut. Nah, itu disebut sebagai satu periode sinyal. Nah, kalau misalnya frekuensi itu ya berarti rentangnya kita ambil patokan itu 1 detik. Dalam 1 detik itu kita bisa dapat berapa siklus sinyal, satu siklus sinyal itu kan merepresentasikan 1 bukit, 1 lembah. Ya, 1 bukit, 1 lembah itu 1 periode maksudnya. Nah, pada gambar di depan ini seperti bisa kita lihat di sini. Di sini ini dalam satu detik, ya. Dalam 1 detik kita hitung di sini ada 12 periode. Ya, ini ada 12 siklus sinyal. 12 bukit lembah seperti itu. Ada 12. Berarti sinyal ini adalah frekuensi dari sinyal ini adalah 12 Hz, ya. 12 Hz. Nah, kalau misalnya di sini kita punya dalam 1 detik kita punya 6 siklus sinyal. Berarti sinyal ini 6 Hz. Maka berapakah periode sinyalnya? Nah, berapa periode sinyalnya itu ya berarti tinggal 1 dibagi 6. Ya, 1 dibagi 6. Nah, 1/6 second. Nah, itu adalah periodenya. Jadi rumus untuk mencari frekuensi itu biasanya rumus mencari frekuensi itu adalah 1/T, sementara rumus untuk mencari periode itu adalah 1/F, 1 per frekuensi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk contoh dari satuan periode dan frekuensi, ya. Jadi periode itu satuannya itu basicnya itu adalah second atau detik gitu, ya. Kalau frekuensi itu satuannya itu adalah hertz. Nah, cuman kadang-kadang periode ini dia itu menjadi semakin rapat biasanya gitu. Nah, kalau misalnya periodenya semakin rapat berarti satuannya itu bisa kita turunin ke millisecond, microsecond, nanosecond, bahkan sampai ke picosecond. Nah, 1 second itu sama dengan 10⁻³ atau 0,01 millisecond. Nah, begitu terus seterusnya ke bawah, ya. Nah, untuk frekuensi sendiri dia satuannya hertz. Nah, frekuensi ini biasanya praktik penggunaannya di lapangan itu biasanya besar, ya, frekuensi itu besar. Jadi satuannya itu disesuaikan, untuk yang paling kecil itu hertz dan yang paling besar itu adalah terahertz. Di mana 1 kilohertz itu sama dengan 10⁻³ atau 1000 hertz. 1 megahertz itu sama dengan 10⁻6 atau 1 juta hertz, ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita ngomongin masalah fase atau yang sering disebut dengan pergeseran fase. Jadi phase shift, ya. Phase shift ini adalah sebuah teknik yang umumnya digunakan pada proses modulasi sinyal, di mana proses modulasi sinyal itu biasanya bagaimana caranya kita bisa menciptakan banyak sinyal carrier untuk bisa mengirimkan banyak data, paling tidak lebih dari 1 data dalam 1 waktu. Nah, biasanya kalau namanya sinyal, ya, gelombang sinyal gitu, kalau frekuensinya sama, periodenya sama, itu dia akan saling menginterferensi. Dia akan saling mengganggu gitu. Nah, makanya di sini kita membutuhkan sebuah teknik namanya phase shifting.
Nah, phase shifting. Mungkin kalian akan bertanya-tanya juga gitu. Kenapa kok kita menggunakan teknik phase shifting? Kenapa nggak frekuensinya aja dibedain gitu, frekuensinya dinaikin satu. Nah, efeknya kalau misalnya kita bermain di frekuensi, itu efeknya di panjang gelombang, terus efeknya itu juga di bandwidth. Ya, kalau frekuensi kita naikin, bandwidthnya jadi lebih gede. Kalau frekuensinya kita kecilin, bandwidthnya akan jadi kecil. Nah, ini akan menyebabkan ketidakseimbangan gitu loh. Perbedaan kapasitas karir yang dipakai untuk mengangkat data. Ya, seperti itu ya. Itu salah satu alasan yang kenapa kita kita nggak bermain di frekuensi gitu untuk membedakan antar sinyal pada saat proses modulasi gitu ya. Jadi kita bermain di shifting ya, shifting fase sinyal. Nah, apa sebenarnya phase shift atau fase ini? Jadi phase shift ini menggambarkan posisi gelombang relatif terhadap waktu sama dengan nol. Jadi posisi gelombang itu seperti yang bisa dilihat pada gambar ini ya. Ini posisi gelombang 0 degree ya. Ini belum ada pergeseran fase sama sekali ya, 0 degree. Nah, ini adalah pergeseran fase maju sejauh seperempat periode. Nah, jadi coba lihat posisi gelombangnya tuh beda ya pada saat waktu sama dengan labit. Nah, ini yang disebut dengan pergeseran fase. Nah, fase ini umumnya diukur dalam derajat. Ya, diukur dalam derajat atau radian. Jadi kalau misalnya kita bilang kita melakukan pergeseran fase seperempat periode atau seperempat cycle, nah itu berapa derajat? Nah, seperti itu ya. Berapa derajat atau berapa radian? Nah, rumusnya itu seperti ini ya. Jadi 1 derajat itu sama dengan 1 kali 2 kali pi per 360 radian. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia 60 derajat perpindahan fasenya, nah itu sama dengan berapa radian? Nah, ini tinggal dimasukin aja ke rumus ini gitu ya. 60 kali 2 kali pi per 360 radian. Seperti itu. Nah, pergeseran fase ini kalau kita mau cari, kalau misalnya pergeseran fasenya itu seperempat cycle atau seperdua cycle. Seperdua cycle itu maksudnya seperdua periode gitu ya. Kalau kita mau cari itu seperdua cycle itu berapa derajat? Nah, itu kan gampang ya. Satu pergeseran fase itu satu pergeseran fase penuh itu kan sama dengan satu pergeseran fase satu periode gini ya. Ini satu periode ini dianggap satu pergeseran fase penuh gitu ya. Penuh. Jadi ini satu periode ini sama 360 derajat. Jadi kalau misalnya pergeseran fasenya itu seperdua ya, seperdua itu kan berarti di sini ya. Dari sini ke sini berarti seperdua. Berarti tinggal seperdua kali 360. Berarti 360 dibagi 2 itu sama dengan 180 derajat. Berarti pergeseran fase seperdua cycle itu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau untuk seperempat cycle itu seperempat periode, itu majunya seperempat berarti dia 90 derajat ya, seperti itu. Nah, ini fase. Nah, coba kalian lihat, perhatikan baik-baik. Ini adalah contoh sine wave ya, ini adalah contoh sine wave. Frekuensinya sama, periodenya sama, tapi fasenya berbeda. Nah, fasenya berbeda. Coba diperhatikan, ini kalau kita satukan menjadi sebuah komposit sinyal, ini tentu dia polanya sudah berbeda. Ya, tidak sama lagi. Jadi kalau polanya sudah berbeda, ya, ini kalau bayangin aja ini kita satuin ke sini, ini dia pasti gambarnya udah berbeda. Nah, kalau polanya sudah berbeda, itu otomatis dia tidak akan saling menginterferensi lagi. Tapi kalau misalnya polanya sama, mirip, identik, nah itu dia pasti akan saling menginterferensi. Ya, jadi itu phase shift atau pergeseran fase. Nah, sekarang di sini saya punya sebuah contoh soal ya. Sebuah gelombang sinus mengalami pergeseran fase sejauh 1/6 cycle atau 1/6 periode. Nah, terhadap waktu sama dengan 0. Nah, tentukan perpindahan fasenya dalam derajat dan radian. Nah, jawabannya ini, kalau dalam derajat itu dia 60 derajat, kalau dalam radian itu 1046 radian. Nah, nanti kalian coba hitung sendiri, kalau misalnya jawabannya sama, berarti caranya sudah benar. Ya. Nah, selanjutnya ini kita pindah ke, ini ya, gambaran pergeseran fase tadi. Tujuan dari melakukan phase shift gelombang adalah untuk memastikan gelombang dengan frekuensi dan periode yang sama tidak saling menginterferensi. Ya, ketika dia digabung menjadi sebuah komposit sinyal. Ya, contohnya misalnya seperti ini, kita punya dua buah gelombang di sini, gelombang yang periode dan frekuensinya sama, tapi gelombang pertama, ya, gelombang keduanya itu dia fasenya dimundurin, mundur 90 derajat, ya. Mundur 90 derajat. Nah, ini min pi per 2. Min pi per 2 itu maksudnya dimundurin 90 derajat. Itu pi itu artinya 180 derajat ya. Pi per 2 itu berarti
180 bagi 2 berarti 90 derajat ya. Nah ini kalau kita mau fasenya kita majuin, ini pi per 2 lagi, ini pi itu 180 derajat, 3 kali pi per 2, 3 kali 180 bagi 2, lalu di sini 2 pi 360 derajat ya. Jadi lihat ini. Nah ini dia udah nggak saling bertabrakan nih. Kalau udah nggak saling bertabrakan seperti ini udah aman. Dia nggak bakal saling berinterferensi, saling menginterferensi, sorry. Dia nggak akan saling menginterferensi kalau udah seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita ngomongin masalah konsep wavelength atau panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini dia itu mempengaruhi bandwidth sinyal dan mempengaruhi jauh daya pancar sinyal. Umumnya seperti itu. Biasanya panjang gelombang ini semakin jauh panjang gelombangnya, biasanya bandwidthnya itu akan semakin kecil. Contohnya misalnya contoh praktisnya kalau misalnya kalian punya HP ya, punya HP coba perhatikan itu ketika misalnya kalian dekat dengan BTS, itu biasanya daya tangkap sinyal kalian itu bisa masih dapat 4G misalnya, 4G ya. Biasanya 4G ini adalah sebuah teknologi yang umumnya menggunakan frekuensi besar. Ya, kalau frekuensinya besar, otomatis dia jangkauan sinyalnya itu pendek, nggak jauh, ya, nggak jangkauan sinyalnya pendek. Nah, ketika kalian mulai menjauh, 4G-nya mati. Ya, tangkapan sinyal mungkin udah tinggal 1 bar gitu, 4G-nya mati. Nah, tapi kalian masih bisa internetan menggunakan misalnya 8G gitu ya. 8G ini dia menggunakan frekuensi yang relatif lebih kecil, tapi karena dia menggunakan frekuensi yang lebih kecil, dia punya wavelength panjang gelombang itu bisa lebih jauh, ya, jangkauan gelombangnya itu bisa lebih jauh. Nah, seperti itu ya. Apa itu wavelength atau panjang gelombang? Wavelength ini adalah jarak yang mampu ditempuh oleh sinyal sederhana dalam satu periode. Jadi dalam satu periode itu dia bisa menempuh jarak berapa meter, gitu ya, berapa meter satu periode, satu bukit, satu lembah itu berapa meter. Nah, wavelength ini mengikat periode dan frekuensi dari gelombang sinus sederhana dengan kecepatan rambat gelombang pada media transmisi. Jadi wavelength ini dia itu mengikat frekuensi. Jadi dia itu sangat berpengaruh dengan frekuensi, lalu sangat berpengaruh dengan kecepatan rambat gelombang pada media transmisi. Nah, kecepatan rambat gelombang pada media transmisi ini dipengaruhi oleh sinyalnya apa ya. Sinyal itu kan ada sinyal, ada macam-macam ya. Ada sinyal cahaya, ada sinyal elektris, ada sinyal elektromagnetik dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, dia juga ini sinyal ini merambat di bidang penampang yang seperti apa. Nah, itu masing-masing itu standar kecepatan propagasinya itu beda-beda gitu ya, beda-beda ya. Umumnya setiap jenis sinyal dan setiap media propagasi tertentu itu punya satuan standarnya sendiri. Biasanya seperti itu. Nah, frekuensi sinyal ini sifatnya independen terhadap medium. Namun, wavelength atau panjang gelombang justru tergantung dengan frekuensi dan medium. Ya. Jadi frekuensi itu dia sifatnya independen terhadap medium, artinya frekuensi itu nggak punya parameter terkait medium ya. Jadi frekuensi itu bisa kita set berapapun, nggak peduli medium transmisinya itu apa. Tapi kalau kita sudah berbicara mengenai wavelength, wavelength itu sangat tergantung dengan frekuensi dan juga medium transmisinya seperti apa. Nah, satuan wavelength ini atau panjang gelombang ini adalah mikrometer atau sering disebut dengan mikron. Sehingga hasil yang didapat dalam meter itu harus dikonversi dulu ke mikrometer, diturunin. Ya, wavelength ini dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Wavelength sama dengan propagation speed dikali periode, kalau periodenya diketahui. Tapi kalau yang diketahui itu frekuensinya, berarti propagation speed dibagi dengan frekuensi. Ya, seperti itu. Nah, propagation speed ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa itu sangat tergantung dengan jenis sinyal apa gitu, sinyal cahaya kah, sinyal elektris kah, sinyal elektromagnetis kah, terus media transmisinya ini apakah melalui media hampa udara atau tidak, apakah dia melewati air, ya itu beda lagi gitu ya, beda lagi. Jadi mereka ini masing-masing punya standar sendiri ya, punya standar kecepatan propagasi sendiri, cuman sangat tergantung dengan media sinyal. Contoh misalnya, media sinyal cahaya ya, kalau misalnya kita pakai fiber optik gitu ya, dia kan pakai cahaya. Cahaya itu cepat rambatnya itu lebih tinggi daripada sinyal elektromagnetis. Apalagi dibandingkan dengan sinyal elektrik. Cahaya itu lebih tinggi kecepatan rambatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya medianya pun bagaimana? Nah, umumnya masing-masing itu punya standar. Contohnya misalnya pada ruang kedap udara kecepatan rambat cahaya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya,
Itu kalau di ruang kedap udara. Tapi kalau misalnya cahaya dilewatin ke yang tidak kedap udara atau mungkin dilewatin ke media kabel yang mungkin tidak lurus gitu, ada hambatan-hambatannya gitu, ya mungkin dia pasti akan turun. Jadi tapi umumnya kecepatan propagasi ini biasanya ada standarisasinya. Ya, mungkin seperti itu ya. Konsep yang perlu kita pahami terkait wavelength ini adalah seperti ini. Ya, short wavelength atau gelombang yang umumnya memiliki formasi lebih rapat ya, seperti ditunjukkan pada gelombang warna biru ini, umumnya memiliki frekuensi yang besar. Ya, karena frekuensinya besar, maka energi yang dibutuhkan untuk mentransmisikan gelombang tersebut juga semakin besar. Nah, bandwidth-nya juga semakin besar. Kekurangan dari short wavelength ini adalah jangkauan sinyalnya yang lebih pendek ya, pendek seperti itu. Berbeda dengan long wavelength ini dia memiliki formasi gelombang yang lebih longgar ya, lebih jarang-jarang gitu, nggak rapet gitu. Nah, dia ini long wavelength ini dia memiliki frekuensi yang kecil. Karena frekuensinya kecil, maka bandwidth dan energi yang dibutuhkan untuk mentransmisikan gelombang tersebut juga relatif lebih kecil. Namun, kelebihan dari long wavelength ini adalah jangkauan sinyalnya yang bisa lebih jauh ya. Contoh penggunaannya itu biasanya misalnya seperti ini. Kayak kita menggunakan di HP biasanya, di HP HP kita itu kan biasanya mendukung sinyal 4G, Edge sama sinyal GPRS biasa. Nah, ketika misalnya posisi kita berada di dekat dengan BTS, itu biasanya kita bisa mendapatkan sinyal 4G. 4G ini adalah sebuah teknologi yang berjalan pada frekuensi tinggi. Ya, frekuensi tinggi. Jadi jarak jangkauan maksimum 4G dibandingkan dengan Edge itu umumnya lebih pendek 4G. Jadi ketika kita masih dekat dengan BTS, itu kita masih dapat sinyal 4G. Tapi semakin kita menjauh, itu sinyal 4G akan hilang. Lantas dia akan berganti dengan E. E itu artinya Edge ya. Jadi seperti itu. Nah, baik Edge maupun 4G itu memiliki bandwidth yang berbeda. Ya, karena 4G itu umumnya beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi, maka bandwidth di 4G itu lebih besar dibandingkan di Edge. Makanya kalau misalnya kita internetan dengan menggunakan jaringan Edge, itu akan lemot sekali, lama sekali ya, seperti itulah contohnya. Nah, gambar di samping ini adalah klasifikasi dari panjang gelombang, mulai dari yang paling rapat sampai yang paling renggang, ya, yang paling renggang di bawah ini. Nah, salah satu contoh gelombang yang paling rapat itu adalah radiasi gamma ya, radiasi gamma yang umumnya ada di permukaan matahari. Radiasi gamma ini tentu saja sebuah radiasi yang berbahaya sekali ya untuk objek apapun yang mendekati radiasi tersebut, itu biasanya pasti akan hancur ya, karena memang semakin rapat bentuk formasi sebuah gelombang itu biasanya semakin berbahaya gelombang tersebut. Sama kayak kita punya HP. Misalnya HP kita lagi bekerja di jaringan 4G gitu, itu kalau kita tidur sebaiknya jangan ditaruh di dekat kepala, karena kepala kita ini juga memiliki gelombang ya, memiliki gelombang saat dia bekerja. Jadi ketika misalnya kita mendekatkan HP kita yang juga memancarkan gelombang yang sangat kuat ya, itu akan mengganggu gelombang yang ada di otak kita. Ya, seperti itu. Jadi semakin besar tenaga, energi yang dibutuhkan untuk mentransmisikan gelombang tersebut, umumnya sifat dari gelombang tersebut itu menjadi semakin berbahaya. Ya, contohnya seperti radiasi gamma ini. Lalu kita turun sedikit ya, pada kisaran 10⁻² sampai 10 nanometer. Nah, ini ada X-ray atau yang sering disebut dengan sinar X. Sinar X ini memiliki panjang gelombang yang bisa dibilang cukup rapat berkisar antara 10⁻² nanometer sampai 10 nanometer. Nah, sinar X ini biasanya dipakai untuk memindai bagian dalam badan kita ya. Penggunaan sinar X ini tentu saja nggak bisa sembarangan ya, karena sinar X ini dia sangat berbahaya. Jadi harus ada protokol-protokol yang diikuti supaya kita bisa memanfaatkan sinar X ini dengan lebih aman. Itu pun saya pernah mendengar bahwa anjuran kita menggunakan sinar X ini tidak boleh terlalu sering. Karena kalau misalnya kita terlalu sering menggunakan X-ray ini, itu akan merugikan badan kita. Ya, jadi ada dampak negatifnya terhadap kesehatan. Jadi itu warningnya. Kita turun lagi pada tingkat kerapatan gelombang atau panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Ini adalah radiasi ultraviolet. Nah, radiasi ultraviolet ini biasanya bisa kita rasakan di bumi ya.
itu pun masih sangat berbahaya ya. Coba aja kalau misalnya kayak kita keluar siang-siang tengah hari bolong gitu ya, itu berjemur gitu, waduh itu pasti kulit kita udah bakal kena penyakit macam-macam ya, kering, rusak dan lain-lain. Ya, ini pun masih berbahaya. Nah, ketika kita turun lagi berkisar antara masuk pada panjang gelombang yang pada rentang 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, disinilah visible light, artinya cahaya yang bisa kita lihat dalam perspektif warna. Jadi sebenarnya warna itu memiliki panjang gelombangnya sendiri-sendiri ya. Memiliki panjang gelombangnya sendiri-sendiri. Jadi disinilah kita bisa memahami sebenarnya mata kita ini, telinga kita ini punya batasan yang bahkan coba diperhatikan sendiri. Ini adalah rentang panjang gelombang. Nah, kemampuan mata kita melihat cahaya itu cuma sekian. Cuma berkisar antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Ya, lebih atau kurang dari itu kita udah nggak bisa lihat. Kita mungkin bisa ngerasain, contohnya seperti radiasi ultraviolet ya. Radiasi ultraviolet ini kalau kita keluar siang-siang itu bisa, kulit kita bisa ngerasa, tapi kita nggak bisa ngelihat radiasinya. Nah, berbeda dengan kalau misalnya panjang gelombangnya sudah berkisar antara 400 nanometer sampai 700, itu kita bisa lihat dalam bentuk warna. Ya, mulai dari warna violet, blue, green sampai warna merah ya. Ketika dia sudah mendekati 700 nanometer itu warnanya merah. Ya, seperti itu. Jadi mata kita itu seperti seterbatas itu aslinya gitu. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita lihat itu sebenarnya belum tentu benar-benar nggak ada. Ya sama juga dengan pendengaran kita. Pendengaran kita itu punya range kemampuan daya dengar seperti itu ya. Range kita itu kalau misalnya sudah di luar dari range itu, contoh misalnya seperti suara gaungan kelelawar, itu kita udah nggak bisa dengar. Ya, bukan berarti suaranya nggak ada, tapi memang telinga kita nggak bisa menangkap frekuensi yang setinggi itu. Nah, sama halnya juga dengan visible light atau cahaya yang bisa kita lihat. Ya, jadi indera kita ini benar-benar sangat terbatas. Kalau misalnya kalian pengen tahu seberapa terbatas sih sebenarnya indera kita, ya seterbatas ini. Rentangnya itu hanya ada di sekitar 400 nanometer sampai di 700 nanometer. Oke, demikian ya. Jadi kalau misalnya kita turun lagi, ya kita masuk ke area wavelet yang lebih longgar lagi, ya itu ada infrared, ya infrared, radiasi infrared ini. Radiasi infrared ini umumnya ada di 10 pangkat 3 nanometer sampai sekitar 1 mm, ya 1 mm seperti ini. Nah, terus kita pada rentang 1 mm sampai 10 cm itu ada gelombang microwave. Gelombang microwave ini biasanya untuk mentransmisikan data melalui atmosfer atau dari satelit ke downstream di bumi, itu biasanya menggunakan gelombang microwave. Ya, gelombang microwave ini karena kita lihat di situ karakteristiknya dia itu agak renggang, ya otomatis bandwidth yang bisa ditransmisikan melalui gelombang microwave itu juga tidak terlalu besar karena pasti frekuensinya kecil. Karena frekuensinya kecil, jangkauannya itu pasti jauh. Ya, jangkauannya pasti jauh, seperti itu. Nah, yang paling renggang itu adalah radio wave atau gelombang radio. Gelombang radio ini biasanya dimanfaatkan untuk komunikasi break-break gitu ya. Komunikasi pakai HT. Nah, itu gelombang radio. Satu HT yang mungkin besarnya cuma sebesar HP ini, itu bisa mentransmisikan sinyal bisa sampai 4 kilo loh. Ya, tanpa bantuan alat-alat tambahan apapun. Jadi bisa sampai 1 kilo sampai 4 kilo. Itu jarak yang cukup jauh untuk gelombang. Cuma karena dia panjang gelombangnya relatif lebih panjang, lebih renggang formasi gelombangnya, dia maka frekuensinya juga kecil. Karena frekuensi kecil, bandwidthnya juga relatif lebih kecil. Jadi demikian ya terkait pembahasan tentang wavelet. Selanjutnya kita pindah ke pembahasan terkait plotting. Jadi pada dasarnya plotting sinyal itu ada dua jenis ya. Plotting itu adalah salah satu cara bagaimana kita menggambarkan gelombang. Ya, bagaimana cara kita menggambarkan gelombang. Nah, plotting ini ada dua jenis ya. Umumnya ada time domain plot sama frekuensi domain plot. Yang seperti ini adalah time domain plot. Ini frekuensi domain plot. Ada dua cara menggambarkan sebuah gelombang. Nah, kita mulai dari misalnya yang time domain plot. Nah, di sini kita lihat ada gelombang yang memiliki frekuensi 6 Hz, ya 6 Hz, di mana dia peak amplitudenya itu adalah 5 volt, ya seperti ini. Nah, gelombang ini kalau kita gambarkan dalam bentuk frekuensi domain plot itu, maka dia jadinya seperti ini. Ya, di sini ada frekuensinya, ya. Ini adalah frekuensinya 6 Hz, maka di sini kita berikan satu lonjakan tunggal,
ya pada angka 6. Itu tandanya bahwa gelombang tersebut itu adalah 6 Hz. Nah, lonjakannya itu setinggi apa? Ya, lonjakannya itu ya setinggi peak amplitude-nya. Nah, peak amplitude-nya itu sendiri adalah 5 volt. Jadi seperti ini. Nah, buat apa sih maksudnya kita bedakan gitu? Kita bedakan ada time domain plot, ada frekuensi domain plot. Kalau misalnya frekuensi yang mau kita gambarkan itu hanya satu buah, bukan frekuensi, tapi gelombang yang mau kita gambarkan itu hanya satu buah gelombang, sederhana seperti yang ada di depan ini, tentunya ya kita cukup menggunakan time domain plot itu sudah cukup ya. Kita nggak usah lagi menggunakan frekuensi domain plot. Frekuensi domain plot ini kita gunakan saat misalnya kita mau menggambarkan sebuah komposit sinyal. Komposit sinyal di mana sinyal tersebut memiliki sekumpulan gelombang. Ya, memiliki sekumpulan gelombang yang mungkin shiftingnya itu tipis-tipis gitu loh. Tipis. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dengan menggunakan time domain plot, ini nanti sinyalnya nggak kelihatan gitu. Ini ada berapa sinyal gitu ya. Kalau 2 atau 3 atau 4 itu mungkin masih kelihatan. Tapi kalau udah sampai 150 itu udah bingung gitu ya. Lihatnya ini ada berapa sinyal sih, ada berapa gelombang sih maksudnya di dalam sinyal ini gitu kan. Nah, dengan menggunakan frekuensi domain plot, kita akan lebih mudah melihat ada berapa banyak sih gelombang di dalam sebuah transmisi sinyal. Ya, seperti itu. Nah, nanti penggambaran gelombangnya digambarkan satu persatu sesuai dengan frekuensi dan peak amplitude-nya. Nah, ini adalah contohnya misalnya kita ada dua sinyal ya, ada dua sinyal. Nah, ini ada dua sinyal di sini. Nah, sinyal ini digambarkan dengan menggunakan frekuensi domain plot, ini time domain plot. Nah, di sini ini ada 3 nih. Ini frekuensi 0 Hz satu yang enggak kelihatan, dan frekuensi 8 Hz dan yang frekuensi 16 Hz ya. Jadi ini 0, yang 0 di sini 0 Hz, yang 8 16. Nah, lonjakannya sesuai dengan peak amplitude-nya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kayak gini nih, ini aja masih jaraknya shiftingnya peak amplitude-nya berbeda aja, kita udah agak susah ya ngelihatnya. Nah, tapi kalau kita gambarkan dengan frekuensi domain plot, ini dia jadi lebih mudah untuk kita identifikasi. Ya, jadi frekuensi domain plot ini umumnya kita gunakan untuk memetakan atau mengurai gambar dari sinyal transmisi komposit, ya, sinyal komposit yang memiliki beberapa gelombang untuk mentransmisikan data. Ya, seperti itu. Kita telah berbicara banyak ya sampai di sini tuh. Kita sudah ngebahas banyak mengenai gelombang sinus sederhana, ya, simple sine wave. Nah, gelombang sinus sederhana ini pada umumnya telah banyak diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Contoh seperti misalnya pada alarm rumah itu. Jadi kalau misalnya kita membuka paksa pintu, maka dia akan mengirimkan satu buah sinyal sederhana ya untuk membunyikan alarm di rumah. Nah, namun sinyal sederhana ini tentunya sangat tidak mungkin kalau misalnya kita mau gunakan untuk komunikasi. Ya, karena sinyal satu buah gelombang sine wave itu dia fungsinya tentu saja akan sangat terbatas. Contohnya misalnya kayak saya mau ngomong huruf aku, itu ada 3 huruf. Masing-masing huruf itu memiliki frekuensi gelombang yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau kita aku, saya mengeluarkan satu sinyal aku, di situ tuh ada 3 gelombang yang frekuensinya berbeda-beda sesuai dengan huruf. Jadi huruf pada abjad kita itu umumnya memiliki frekuensi yang berbeda-beda saat kita ucapkan. Ya, saat kita ucapkan. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak mungkin menggunakan simple sine wave untuk melakukan komunikasi. Jadi umumnya yang digunakan untuk berkomunikasi itu adalah komposit sinyal. Ya, komposit sinyal yang memiliki beberapa kombinasi sine wave, ya, gelombang. Nah, komposit sinyal ini adalah sinyal yang terdiri dari beberapa gelombang sinus, ya, lebih dari satu. Nah, berdasarkan Fourier analysis, ya, sinyal komposit adalah kombinasi dari beberapa gelombang sinus ya dengan frekuensi, amplitudo serta fase yang berbeda. Ya, jadi bukan hanya fasanya biasanya ya, bukan hanya fasanya, tapi frekuensi dan amplitudonya juga bisa berbeda. Ya, frekuensi dan amplitudonya juga bisa berbeda. Nah, jika sinyal komposit adalah sinyal periodik, maka proses penguraiannya akan menghasilkan kombinasi gelombang sinus yang dengan frekuensi yang berbeda-beda atau sering disebut dengan discrete frekuensi. Ya, jika sinyal komposit adalah sinyal non periodik, ya, proses penguraian ini akan menghasilkan kombinasi gelombang sinus dengan frekuensi yang berkesinambungan atau continuous. Nah, gambar di depan ini adalah contoh komposit sinyal di mana dia termasuk komposit periodik sinyal, ya, komposit periodik sinyal. Karena gelombang yang berada di dalam sinyal tersebut semuanya sifatnya periodik.
Ya, periodik ada 3 gelombang di sini. Ini mudah kita pahami, mulai dari gelombang dengan frekuensi F yang paling besar ini adalah gelombang dengan frekuensi F, di mana amplitudenya itu sebesar n amplitude ya, amplitude. Lalu gelombang dengan frekuensi 3F ya, frekuensi 3F ini yang kecil ini. Nah, di amplitudenya dia lebih kecil ya. Peak amplitudenya lebih kecil, lalu gelombang dengan frekuensi 9F. 9F yang warna hitam. Nah, seperti ini. Ini adalah gelombang ini adalah komposit sinyal ya, komposit sinyal yang memiliki gelombang periodik. Jadi semua gelombang yang ada dalam sinyal tersebut itu periodik, bersifat periodik. Nah, ini kalau misalnya kita lakukan Fourier analisis, kita translate menjadi frekuensi domain plot, maka jadinya akan seperti ini. Ya, di sini kita lihat ada 3 buah gelombang ya, gelombang dengan frekuensi 9F, 3F sama F. Nah, inilah yang disebut sebagai discrete frekuensi ya, discrete frekuensi. Kenapa disebut sebagai discrete frekuensi? Karena gap antar frekuensinya itu terlihat jelas. Ya, terlihat jelas, sudah bisa kita bedakan dengan mudah ya. Berbeda kalau misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh komposit sinyal tapi yang tidak periodik atau non periodik sinyal. Ya, non periodik sinyal. Coba lihat, ini sinyalnya acak sekali ya, ini acak sekali. Nah, ini kalau misalnya kita lakukan Fourier analisis ya, kita rubah ke frekuensi domain plot. Ya, dia akan jadinya seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai continuous frekuensi. Kenapa disebut sebagai continuous? Karena dia itu frekuensinya itu tidak ada gapnya. Jadi tidak ada gap yang nampak jelas. Ya, berbeda dengan discrete ya. Kalau discrete frekuensi dia itu kelihatan banget gapnya. Ada yang 19F, 3F, dan F. Nah, kalau di continuous dia itu nggak kelihatan. Jadi seolah-olah itu garisnya itu lancar terus jalan terus. Nah, itu disebut sebagai continuous frekuensi. Ya, seperti itu. Nah, tadi saya sudah menyebutkan beberapa terkait proses perubahan dari time domain decomposition ke frekuensi domain decomposition. Itu dilakukan dengan menggunakan Fourier analysis. Apa itu Fourier analysis? Fourier analysis ini adalah proses dekomposisi sinyal dari time domain menjadi frekuensi domain, yaitu yang disebut dengan Fourier analysis. Nah, jadi ini sudah ya. Jadi ini continuous sinyal. Nah, ini selanjutnya adalah bandwidth. Nah, bagaimana sih caranya kita mengetahui bandwidth dari suatu sinyal? Ya, dari bandwidth dari sebuah sinyal komposit kayak gitu. Sinyal komposit itu kan biasanya terdiri dari beberapa gelombang ya, beberapa sine wave. Nah, cara kita mengetahui bandwidth itu adalah seperti ini. Bandwidth dari komposit sinyal ini adalah selisih antara nilai frekuensi tertinggi dari sinyal tersebut, ya, nilai frekuensi tertinggi dan terendah. Jadi kita harus cari tahu dulu, sinyal tersebut frekuensi tertinggi gelombangnya itu berapa hertz, dan frekuensi terendah gelombangnya itu berapa hertz. Nah, selisihnya itu adalah bandwidthnya. Contohnya misalnya di sini kita memiliki rentang frekuensi komposit sinyal ya, di mana paling rendahnya itu adalah gelombang paling rendahnya itu frekuensinya itu 1000 hertz, dan gelombang yang memiliki frekuensi paling tinggi itu adalah 5000 hertz. Maka bandwidthnya itu adalah 5000 dikurang 1000, yaitu 4000 Hz. Jadi selisih. Ya, jadi bukan berapa frekuensi tertinggi terus dikurangi 0, bukan. Jadi frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi terendah. Ya, gelombang yang berada di dalam sebuah sinyal. Nah, itu disebut sebagai bandwidth. Ya, jadi bandwidthnya itu di situ. Jadi kalau misalnya seandainya frekuensinya paling tinggi itu 5000, tapi frekuensi gelombang paling rendah dalam sinyal tersebut yaitu frekuensinya hanya 4000. Berarti 4000 Hz misalnya kayak gitu. Berarti bandwidth dari sinyal tersebut itu adalah 1000. 5000 dikurangi 1000 Hz. Ya, seperti itu ya. Oke, setelah tadi kita sudah banyak membahas terkait analog sinyal, mulai dari yang komposit sinyal maupun yang non komposit sinyal. Nah, sekarang kita akan membahas terkait digital sinyal. Nah, informasi itu pada dasarnya selain dapat direpresentasikan melalui sinyal analog, juga dapat direpresentasikan melalui sinyal digital. Jadi kalau misalnya kayak transmisi data di dalam sebuah komponen elektronik itu umumnya ditransmisikan menggunakan sinyal digital. Ya, kalau misalnya kayak seperti suara saya masuk ke dalam mikrofon ini itu dikirimkan melalui gelombang sinyal analog, seperti itu ya. Nah, gambar sinyal digital itu kurang lebih seperti gambar yang bisa Anda lihat pada layar ini, seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh representasi sinyal digital.
Nah, pada sinyal digital 1 itu diencode sebagai voltase positif, ya. 1, jadi nyetrum gitu. Nah, 0 itu di-encode sebagai voltase 0 atau tidak ada setruman sama sekali. Itu kalau misalnya kita menggunakan sinyal elektris, ya. Nah, sinyal digital ini dapat memiliki lebih dari 2 level. Nah, jadi seperti ini. Ini tidak ada sinyal yang cuma memiliki 1 level, tidak ada. Jadi minimal dia 2 level. Tapi dia bisa juga lebih, ya, bisa lebih. Ini contoh sinyal yang menggunakan 2 level dan ini contoh sinyal digital yang menggunakan 4 level. Ya, jadi lebih dari 2 level. Dalam arti sinyal digital ini dapat mentransmisikan data lebih dari 1 bit pada tiap level. Nah, contoh kalau misalnya dia 2 level ini, dia bisa mengirimkan 1 bit data. Tapi kalau dia 4 level, dia bisa mengirimkan 2 bit data. Jadi kalau misalnya dia 6 level, itu dia bisa mengirimkan 3 bit data. Jadi lebih banyak data, semakin banyak levelnya itu, semakin banyak datanya. Ya, seperti itu. Nah, umumnya jika sebuah sinyal memiliki jumlah level amplitude sebanyak L, jadi maka jumlah bit dalam tiap level itu adalah log 2L bit. Jadi, kalau di sinyal analog, itu amplitudenya itu direpresentasikan dengan volt, ya. Volt. Kalau di sinyal digital amplitudenya itu direpresentasikan dengan level. Ya, jadi semakin besar amplitudenya, ya, semakin banyak level amplitudenya, maka semakin banyak juga bit data yang bisa dikirimkan pada sinyal tersebut. Ya, contohnya misalnya ini log 2 pangkat L. Jadi kalau misalnya kayak seperti ini, kita punya 2 level, ya, 2 level berarti log 2 dikali 2 itu sama dengan 1 bit, ya, sama dengan 1, ya, log 2. Kalau kita naikkan menjadi 4, ya, ini contohnya seperti ini, 4 level, 1, 2, 3, 4. Maka jumlah data yang bisa dikirimkan itu adalah log 2 kali 4. Nah, itu 2 bit, ya, 2 bit data. Nah, ini seperti ini. Dan begitu seterusnya. Kalau misalnya kita mau naik-naik, ya. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Nah, pada gambar A ini bit dengan 2 level, ya, 2 level amplitude, ya. Jadi sinyal digital dengan 2 level amplitude, ya, seperti ini. Jadi level 1, level 2. Jadi dia ngirim 1, 0-nya dia turun, 1 dia naik lagi, 1, 0 lagi turun, 0, seperti itu. Nah, kalau dia udah 4 level berarti dia mulai 2 di bawah, 3, 2 di atas. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dia di atas itu 1, 1 turun, ya, menjadi 1-0. Kalau 0-0 itu dia ada di bawah sini, paling bawah. 0-1 itu dia naik sedikit. Nah, ini 0-1 nih di sini. Kalau dia 1-0, nah 1-0 di sini. Jadi nggak ada yang di sini. Ya, jadi kalau misalnya dia 6 level, berarti dia ada 3 di bawah, 3 di atas. Ya, berarti yang paling atas ini dia nanti 1-1-1. Yang paling bawah ini menjadi 0-0-0. Begitu seterusnya, ya. Jadi begitu konsep dasar dari sinyal digital. Nah, selanjutnya, jadi di sinyal digital kita mengenal istilah yang namanya bitrate dan bit length. Kalau misalnya di sinyal analog kita mengenal yang namanya frekuensi dan panjang gelombang. Nah, kalau di bit itu di sinyal digital nggak ada yang namanya frekuensi, nggak ada yang namanya panjang gelombang. Kenapa? Karena pada umumnya di sinyal digital itu sinyalnya itu gelombangnya itu dia itu tidak periodik. Gelombangnya tidak periodik. Kalau sinyal analog itu dia umumnya gelombangnya periodik. Nah, kalau di sinyal digital dia tidak, dia non periodik. Nah, karena dia non periodik, maka kita tidak mengenal istilah frekuensi di sinyal digital. Yang kita kenal adalah bitrate. Ya, dikenal dengan bitrate, bukan frekuensi, ya, ini seperti ini. Bitrate ini adalah jumlah data yang dikirimkan dalam 1 detik yang dinyatakan dalam bit per second atau BPS, ya. Nah, konsep wavelength atau konsep panjang gelombang yang ada di sinyal analog itu pada sinyal digital itu direpresentasikan dengan bit length. Ya, konsepnya analog direpresentasikan dengan bit length pada sinyal digital. Bit length ini adalah jarak 1 bit transmisi pada media transmisi. Ya, bit length ini dihitung berdasarkan rumus berikut. Jadi bit length propagation speed dikali dengan bit duration, ya, seperti itu. Nah, contohnya itu misalnya seperti ini, ya. Jadi di sini saya punya sebuah contoh kasus, contoh soal. Jadi kita asumsikan bahwa Anda ingin mendownload sebuah dokumen teks dengan rate 100 halaman per detik, ya. Jadi kecepatan download Anda itu Anda pengen itu 100 halaman per detik. Berapakah bitrate yang diperlukan oleh channel komunikasi jaringan jika
Ya, berapa bitrate-nya yang kita mau. Jadi kecepatan downloadnya saya mau 100 halaman 1 detik itu selesai. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan bitrate kanal kita ini? Bitrate kanal kita ini berapa gitu. Seharusnya kalau misalnya kita mau kecepatannya segitu. Nah, sekarang kita coba kita coba lihat dulu karakteristik dokumennya seperti apa. Jadi 100 halaman ini sama dengan berapa bit sebenarnya? Nah, jadi setiap lembar dokumen itu terdiri dari 24 baris. Jadi ada 24 baris setiap lembar ya. Dari 100 lembar itu setiap lembar 24 baris. Nah, setiap baris itu ada 80 karakter. Ada 80 karakter. Nah, diasumsikan satu karakternya itu membutuhkan 8 bit. Kuota 8 bit. Nah, maka berapa kira-kira kecepatan bitrate dari kanal komunikasi kita? Nah, jadi caranya itu simple sebenarnya, logika aja gitu ya. Jadi kita mau download 100 halaman per detik, berarti 100 halaman per second gitu ya. Nah, sementara kapasitas tiap second tiap 100 halaman ini kapasitasnya itu adalah 8 bit dikali 80 karakter dikali 24 baris. Ya, berarti 8 kali 8 24 kali 80 kali 8 lalu dikali 100 halaman. Ya, 100 halaman. Nah, itu kita mendapatkan angka 1.536 bit per second. Nah, itu kalau misalnya kita sederhanakan ya, itu sama dengan 1.536 Mbps. Berarti untuk bisa mendownload dengan rate kecepatan 100 halaman per detik ya, dengan besar kapasitas data yaitu 24 kali 80 dikali 8 bit, yaitu kita butuh bitrate sebesar 1.536 Mbps ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu tentang bitrate dan bit length. Nah, sekarang bagaimana dengan konsep bandwidth-nya? Ya, konsep bandwidth-nya. Jadi, sinyal digital ini umumnya ditransmisikan dengan menggunakan salah satu dari dua pendekatan yang berbeda. Jadi, ada dua pendekatan yang umumnya digunakan untuk mentransmisikan data, yaitu baseband transmission dan yang kedua adalah broadband. Saya yakin yang broadband transmission kalian sudah cukup sering mendengarnya ya. Yang baseband ini yang mungkin agak jarang. Nah, apa perbedaan antara baseband dan broadband? Baseband transmission ini berarti mengirimkan sinyal digital melalui suatu kanal tanpa perlu merubah sinyal tersebut ke sinyal analog. Berarti kalau kita mau mengirimkan data melalui baseband transmission, dia itu umumnya tidak perlu lagi dirubah, sinyalnya itu nggak perlu dirubah dari digital ke analog. Jadi umumnya memang full ditransmisikan menggunakan sinyal digital. Ya, biasanya baseband transmission ini digunakan untuk transmisi sinyal secara internal, biasanya ya, secara internal di dalam media elektronik misalnya seperti itu. Menggunakan baseband transmission. Nah, jadi dia ini ada dua jenis channel yang umumnya digunakan pada baseband transmission, yaitu low pass channel. Low pass channel ini merupakan kanal dengan bandwidth yang diawali dari 0. Nah, low pass channel ini umumnya terbagi dalam dua jenis, yaitu wide bandwidth yang umumnya menggunakan semua porsi bandwidth dalam satu line transmisi, atau kanal dengan narrow bandwidth yang merupakan kanal yang hanya menggunakan bagian dari total bandwidth dari sebuah line transmisi. Jadi kita asumsikan dia menggunakan low pass channel ya, intinya kalau baseband itu dia menggunakan low pass channel. Jadi kita asumsikan kita punya range frekuensi, misalnya kita punya range frekuensi 2 GHz, misalnya kayak gitu ya. Nah, di antara range frekuensi ini kita harus menggunakan kanal itu harus dibangun mulai dari 0 Hz. Ya, jadi 0 Hz sampai ke titik tertentu. Jadi 0 sampai 200. Jadi sinyal 0 sampai 200 ini kita nggak bisa bagi-bagi. Jadi alokasi frekuensi 2 GHz ini kita nggak bisa bagi-bagi karena dia dipakai dari 0. Bisa kita pakai 0 sampai misalnya 100 Hertz bisa, tapi sisanya ini nggak terpakai ya. Contohnya misalnya dari 0 sampai F1 Hertz. Nah, sementara kita masih punya banyak sekali sisa di belakang. Ini jadi nggak terpakai. Atau bisa kita bikin channel dari 0 sampai F1 full ya, channel full terpukul, tapi data yang ditransmisikan itu ya mungkin kecil. Jadi sisanya walaupun jalannya ada, tapi ya sama juga tidak terpakai ya, kecuali memang kita memang mentransmisikan data dalam bentuk yang memang besar sekali ya, yang memang besar sekali, yang dimana kita membutuhkan semua kanal frekuensi tersebut terpakai semua ya, mungkin kita bisa menggunakan low pass channel ini ya. Jadi makanya low pass channel ini kebanyakan digunakan pada internal aja, internal peralatan elektronik atau apa seperti itu.
Nah, itu yang pertama, ada low pass channel. Nah, yang kedua itu ada yang namanya baseband ya, baseband transmission. Nah, yang kedua itu ada yang namanya broadband transmission ya. Broadband transmission itu jadi data itu dikirimkan menggunakan sinyal analog ya, seperti itu. Jadi ada proses modulasi, translasi antara sinyal digital ke sinyal analog di situ. Jadi ada proses modulasi. Nah, karena dia menggunakan ini disebut sebagai broadband ya, karena dia menggunakan sinyal analog, maka di sini kita bisa memilih frekuensi di mana kita mau bekerja. Seperti itu ya. Jadi broadband transmission ini atau modulasi ini berarti sebelum sinyal ditransmisikan, sinyal digital dirubah dulu ke sinyal analog ya. Jadi kita rubah menggunakan sinyal analog. Modulasi memungkinkan kita menggunakan band pass channel. Jadi kalau di ini kita menggunakan low pass channel. Nah, kalau di broadband transmission kita bisa menggunakan yang namanya band pass channel. Channel dengan bandwidth yang tidak dimulai dari nol, frekuensinya tidak dimulai dari nol. Tipe channel ini lebih tersedia dibandingkan dengan low pass channel, lebih available, maksudnya seperti itu ya. Sebagai catatan, low pass channel dapat dianggap sebagai band pass channel dengan frekuensi yang lebih rendah yang dimulai dari nol. Ya, seperti itu. Jadi, contohnya itu seperti misalnya kayak jaringan 4G ya. Jaringan 4G untuk operator XL itu dia berjalan pada 2,1 GHz. Ya, dia otomatis hanya berjalan pada dia memplot frekuensi di 2,1 GHz. Dia tidak berjalan di frekuensi di bawah itu, kayak gitu. Ya, sementara kalau dia menggunakan low pass channel, ya berarti dia harus menggunakan dari 0 sampai 2,1 GHz. Nah, kalau di band pass channel tidak. Jadi di sini nih pemerintah bisa mengatur regulasi penggunaan frekuensi. Ya, jadi makanya frekuensi untuk TV digital itu dia menggunakan frekuensi berapa. Frekuensi untuk seluler dia di frekuensi berapa. Frekuensi untuk ya kebutuhan-kebutuhan lain, untuk darurat, untuk militer itu dia di frekuensi berapa. Jadi bisa diatur-atur. Ya, karena kita memanfaatkan transmisi berbasis broadband transmission. Ya, dia menggunakan band pass channel, bukan low pass channel. Ya, seperti itu. Jadi itu kelebihan, tapi sinyal digitalnya harus kita rubah menjadi sinyal analog. Jadi makanya transmisi data kalau dia sudah keluar dari host itu semuanya pasti ditransmisikan dengan menggunakan transmisi analog, sinyal analog. Ya, analog. Jadi misalnya kayak sudah melalui kabel fiber optik ya di backbone gitu. Nah, itu dia menggunakan sinyal analog. Tapi kalau misalnya dia internal di dalam sirkuit elektronik, itu transmisi antar sirkuitnya itu dia menggunakan sinyal digital. Dia tidak menggunakan sinyal analog. Tapi kalau misalnya dia sudah keluar dari peralatan elektronik ya yang kita gunakan ya, sudah antar peralatan elektronik ya, itu dia umumnya sudah menggunakan sinyal analog ya untuk melakukan transmisi. Karena pilihan frekuensi, pilihan bandwidth-nya itu dia jadi lebih fleksibel timbang kita menggunakan low pass channel ya. Yang kita menggunakan low pass channel. Jadi seperti itu. Jadi demikian ya. Oke, jadi demikian pembahasan kita terkait physical layer pada video kali ini. Jadi semoga apa yang disampaikan dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman untuk mempelajari teknologi jaringan komputer ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya.